Jangan lupa subscribe-nya, gratis. Oke teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, kita lanjutkan materi kita hari ini dengan materi baru, yaitu interjection. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata interjection, di mana interjection ini merupakan kata seru, yang dimana interjection ini merupakan bagian dari kelas kata atau bagian dari part of speech yang ke-12 yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, so let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman, seperti biasa saya akan menjelaskan teman-teman dulu definisinya, the definition of interjection menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu saya akan jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tanpa menghabiskan banyak waktu teman-teman, langsung saja kita mulai. Oke, sudah dengarkan cara bacanya dan usahain dihafalkan. Kemudian teman-teman nanti kalau ada yang bertanya, teman-teman bisa jawab menggunakan bahasa Inggris. So langsung saja teman-teman kita mulai. What is interjection? Apa itu interjection? Interjection are words that are used to express an emotion or a strong sense on something that's happened. Once more teman-teman. Oke, perhatikan di mana letak word connection-nya atau penyambungan katanya. Nah, sekarang saya akan lebih cepat sedikit teman-teman. Interjection are words that are used to express an emotion or a strong sense on something that happened. Nah, itu cara bacanya ya teman-teman. Nah, apa maksudnya? Mari kita bahas teman-teman. Interjection atau kata seru are words adalah kata-kata that are used yang digunakan to express, untuk mengekspresikan atau mengungkapkan an emotion, sebuah emosi, or a strong sense, atau perasaan yang kuat gitu ya, on something that's happened, terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jadi artinya di sini teman-teman, kata seru atau interjection itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasa. Intinya adalah di kata a strong sense di sana ya. A strong sense adalah perasaan yang kuat. Jadi artinya di sini kata seru itu refleks atau langsung kita ucapkan ketika kita ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Jadi itu perasaan benci, perasaan suka, perasaan terkejut, perasaan senang dan lain sebagainya. Jadi itu diungkapkan kalau dalam part of speech atau kelas kata namanya interjection. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya saya berikan penjelasan lagi di bawah. The listener of an interjection instantly understand. Di sini jadinya pendengar atau orang yang diajak bicara, itu pendengar ya, yang mendengarkan seruan atau kata seru tersebut instantly. Ini dibacanya instantly, artinya dengan segera, understand, dengan segera langsung paham the emotion of speaker, terhadap emosi atau perasaan dari yang berbicara tersebut. Jadi langsung dia ketika orang yang berbicara langsung mengucapkan perasaannya, pendengar langsung paham dengan segera. Itu maksudnya ya. And it is just a short of exclamation. Jadi intinya di sini teman-teman, it is just, dan itu hanya a short of exclamation, sebuah kata seruan yang pendek. Nah, jadi interjection itu merupakan seruan yang sangat pendek, yang short ya, yang pendek, yang mengungkapkan, di mana seruan tersebut mengungkapkan isi hati dari orang yang berbicara tersebut. Oke. Jadi kata kunci dari interjection atau kata seru itu adalah a strong sense, adalah perasaan yang kuat terhadap sesuatu yang terjadi, dan penjelasan yang lebih rincinya adalah it is just a short of exclamation. Jadi kata kuncinya juga di sini yaitu dia hanya
kata seruan yang pendek ya. Jadi yang pendek yang mewakili dari emotion or a strong sense tersebut. Jadi yang mewakili dari emosi atau perasaan yang kuat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat contoh yang ada di bawah ini. Mana sih dia yang interjection tersebut? Nah, lihat contoh yang pertama. Hi. Nah, interjectionnya itu hi yang ini. Kenapa dia bilang hi? Nah, jadi ini ada penjelasan di bawah ini. Tapi sebelum orang melanjutkan ke kalimat berikutnya, orang sudah paham apa maksudnya karena dia melakukannya dengan refleks. Hi. Nah, ini biasanya kan ketika kita menyapa atau greeting, sapaan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya. How is your health now? Bagaimana kabarmu sekarang? Ya, itu artinya maksudnya ya. Kata how, ingat kita sudah bahas ini di kalimat tanya ya, di kalimat interrogatif. Ini how ini fungsinya untuk menyatakan kabar. Jadi how is your health now? Bagaimana kabarmu sekarang? Itu maksudnya ya. Bagaimana kesehatanmu sekarang atau kabar, boleh sama, tidak apa-apa. Mungkin kita sudah tidak pernah bertemu dengan tersebut, kemudian kita terkejut. Jadi ini hi ini adalah perasaan terkejut atau perasaan senang ketemu dengan seseorang. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Hi, how's your health now? Bagaimana kesehatanmu sekarang? Bagaimana kabarmu sekarang? Nah, jadi kata serunya di hi ini aja. Kalau yang ini bukan teman-teman. Jadi di sini kan ada tanda serunya juga hi. Jadi interjectionnya cuma hi ini aja. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor yang kedua teman-teman. Ini kita bacanya ouch, that hurt. Once more, ouch, that hurt. Apa maksud dari interjection yang kedua? Ouch itu artinya seseorang itu sedang menunjukkan bahwa dia itu terkejut, rasa sakit teman-teman. Ouch itu artinya astaga, that hurt, itu sakit. Jadi kalau teman-teman menunjukkan rasa sakit, teman-teman bisa bilang ouch. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasakan rasa sakit, teman-teman bisa bilang ouch, that hurt, seperti itu ya. Dan orang yang mendengarkan langsung paham apa yang kita ucapkan. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor yang ketiga teman-teman. Let's continue to number 3. Ini dibacanya wow. Nah, perhatikan yang saya kasih tanda ini teman-teman. D ketemu Y itu di pronunciation, Y-nya berubah menjadi huruf J teman-teman ya. J berubah menjadi huruf J. Kalau teman-teman bilangnya did you itu sudah biasa teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya biasa itu out of that artinya itu sudah katrok ya, sudah tidak keren gitu ya, sudah tidak keren. Jadi gunakan pronunciation teman-teman. Sebenarnya kita belum bahas mengenai cara pengucapan atau pelafalan, tapi karena ada contohnya jadi saya kasih tahu aja, mungkin teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri. Oke, ingat di sini kalau D ketemu Y jangan teman-teman baca did you. Kalau did you sih benar, tapi itu sudah biasa atau bahasa gaulnya out of that, atau itu sudah katrok ya, out of that, sudah tidak zaman gitu ya. Teman-teman baca ini nanti did you gitu ya. Did you see that expensive car? Wow. Nah, kita baca dari sini ya. Gimana sih ekspresi kita kalau kita terkejut? Wow, did you see that expensive car? Nah, seperti itu ya. Jadi dia ini wow, ini kan kita lagi terkejut. Did you, apakah kamu sudah melihat mobil mewah tersebut atau mobil mewah itu? Nah, jadi dia heran, mungkin temannya sudah melihat mobil yang sangat mewah, mobil sport atau apa. Jadi temannya bercerita sama dia, terus dia keheranan, did you see that expensive car? Wow, benarkah kamu sudah melihat mobil mewah tersebut? Nah, itu artinya ya nomor 3 yang ini. Oke, jadi interjectionnya adalah wow. Kalau di atas hi, ouch, wow. Nah, kemudian number 4 teman-teman, saya buatkan contoh cuma 5 aja. Number 4 yaitu yummy. Oke, yummy, the cake is so delicious. Cara bacanya teman-teman, yummy,
The cake is so delicious. Artinya adalah yummy ini dia itu perasaan suka, enak gitu ya. Mantap gitu ya. Mantap gitu. The cake is so delicious. Kue ini sangat enak, delicious gitu ya, sangat lezat. Arti delicious itu, oke teman-teman. Jadi yummy ini merupakan interjection yang menunjukkan perasaan bahagia. Yummy, the cake is so delicious. Kue itu sangat lezat atau sangat enak. Kemudian terakhir teman-teman adalah bravo. Ini dibacanya bravo, bravo. Pernah dengar mungkin teman-teman pernah dengar kata bravo. Saya ulang. Bravo, Azam has won the tahfiz contest. Artinya adalah selamat gitu ya, sukses. Azam telah memenangkan kontes tahfiz. Tahfiz itu adalah penghafal Al-Quran. Mungkin dia sudah ikut kontes Azamnya, jadi temannya memberikan support gitu ya. Bravo ini kepada orang tua dari Azam gitu ya. Bravo, Azam has won the tahfiz contest. Selamat kita. Bravo ini menunjukkan dia berarti ikut senang terhadap sesuatu. Jadi perasaan senang gitu ya. Azam has won the tahfiz contest. Azam telah memenangkan kontes tahfiz. Jadi dia mengucapkan kepada seseorang atau kepada orang tuanya Azam, sepertinya kalau kita lihat dari contoh yang ini. Oke teman-teman, jadi contohnya cukup 5 aja, tapi nanti bagian-bagiannya teman-teman ikuti terus ya. Oke, jadi hi, ouch, wow, yummy, bravo ini merupakan interjection. Jadi kelas katanya ini merupakan kata seru. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjutkan ke the types of interjection. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke kinds of interjection. Dimana kinds itu artinya bisa diartikan ramah, bisa juga diartikan jenis-jenis. Jadi kinds of interjection artinya adalah jenis-jenis dari kata seru. Oke, antara lain yang pertama teman-teman, number one is untuk menarik perhatian. Nah, jadi ada bentuk kata seru yang bentuknya itu untuk menarik perhatian. Contohnya seperti apa teman-teman? Ada look yang artinya lihat. Jadi ini look ini bisa menjadi kata seru, bisa juga menjadi buff. Oke, dimana kalau dia kata seru maka nanti ada tanda seperti ini, yaitu ini tanda kata seru ya teman-teman. Jadi look, lihat, jadi dia itu menarik perhatian agar orang melihatnya. Alright, seperti itu ya. Sama dengan see, ho, hem. Nah gitu ya. Jadi yang 4 ini dan masih banyak lagi tergantung dari ekspresi dari masing-masing orang yang untuk menarik perhatian dari seseorang. Tapi yang biasa digunakan itu adalah look, see, ho, hem. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama bentuknya adalah untuk menarik perhatian. And number 2 yaitu untuk menunjukkan keengganan. Artinya keengganan itu adalah tidak mau atau tidak suka gitu ya. Jadi tidak mau melakukan sesuatu maka enggan. Nah, itu namanya enggan. Biasa dalam bahasa Inggris kita akan bilang poh, nonsense. Nah, kayak gitu ya. Ini poh, nonsense. Jadi misalkan diajak sesuatu poh, it's nonsense gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, cepet aja teman-teman biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke. Nah, ini biasa untuk memanggil, maka kita bilang hello, hi. Jadi hello, hi itu merupakan bagian dari interjection atau bagian dari kata seru. Tapi tidak mesti untuk memanggil ya teman-teman. Oke, bisa juga ini hi ini kan kita akan menyapa atau greeting gitu ya. Oke, dan juga merasa senang juga tergantung dari orang itu sendiri seperti yang tadi penjelasan sebelumnya. Oke, next number 4 untuk menunjukkan celaan teman-teman. Bagaimana sih kata seru untuk menunjukkan celaan dalam bahasa Inggris? Nah, ada yang double juga di sini nonsense, di sini juga nonsense. It's okay. But itu untuk menunjukkan celaan maka kita akan bilang hump, nonsense, shit. Nah, jadi apa sih maksudnya hump, nonsense, and shit? Ini artinya omong kosong semua. Ini sama semua artinya teman-teman ya.
shed ini artinya bisa diartikan bodoh, bisa diartikan omong kosong gitu ya, sama dengan nonsense, omong kosong. Hump, nah, sama artinya dengan nonsense and shed gitu ya. Nah, itu menunjukkan celaan dalam kata seru. Next, number 5, untuk menunjukkan suatu temuan. Oke, temuan itu artinya dia menemukan sesuatu, jadi dia agak surprise gitu ya. Ini biasa kita gunakan dalam bahasa Inggris, oh, aha, nah, gitu ya. Jadi kita aha, jadi tergantung orangnya bagaimana cara ekspresinya. Itu ada oh, aha, well, ada juga wow, ada juga wow ya, tapi saya tidak tulis. Oke, ini tidak mesti seperti ini ya teman-teman, itu tergantung orangnya juga, itu kembali ke kita masing-masing. It's back to ourselves, itu kembali ke diri kita sendiri, tergantung ekspresi kita. Tapi ini kebiasaannya ya, ada yang bilang wow juga banyak, wow gitu ya, ada yang bilang aha, oh, gitu ya, untuk menunjukkan temuan dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti, tapi ini kan sebagian saja, tapi intinya adalah step by stepnya itu untuk menarik perhatian, untuk menunjukkan keengganan. Itu bentuknya atau kinds-nya teman-teman, mengenai seperti apa orang menunjukkan masing-masing dari bagian dari interjection ini, itu tergantung orangnya. Tidak mesti oh, tidak mesti aha atau well gitu ya teman-teman, tapi artinya bagian dari interjection itu atau jenis-jenisnya seperti ini jenisnya gitu ya, banyak sekali. And number 6 teman-teman, untuk menunjukkan perpisahan. Jadi jenis dari kata seru itu juga ada untuk perpisahan teman-teman. Antara lain ada bye, farewell, goodbye, and see you. Nah, ini goodbye and see you ini teman-teman dua kata. Ya, jadi ingat kalau interjection itu merupakan short exclamation ya. Jadi short exclamation itu artinya dia itu kata seruan yang pendek. Nah, pendeknya itu terdiri dari boleh satu kata ataupun dua kata, tapi intinya pendek, tidak panjang seperti kalimat ya teman-teman. Nah, kayak goodbye and see you ini dua kata, tapi goodbye and see you ini merupakan interjection yang jenisnya untuk menunjukkan perpisahan. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian and number 7 yaitu untuk menunjukkan rasa takut. Nah, jadi ada juga jenis interjection untuk menunjukkan rasa takut teman-teman, antara lain arti no, kayak gitu ya. Dia takut misalkan tidak mau pegang sesuatu, no, itu rasa takutnya. Itu dia terkejut. Oke, sama dengan itu terkejut atau rasa takut yang muncul tiba-tiba itu teman-teman. Misalkan dia ada sesuatu yang dia benci, kemudian takut memegangnya dan lain sebagainya, maka no, seperti itu teman-teman ya. Pokoknya seperti yang saya bilang tadi teman-teman, tidak mesti seperti ini ya, tapi intinya adalah di jenisnya itu ada yang menunjukkan perpisahan, ada yang menunjukkan rasa takut, menunjukkan celaan dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman, intinya di situ jenisnya yang teman-teman lihat, bukan kata dari kata serunya. Oke, itu kembali lagi ke kita masing-masing. Next, number 8 teman-teman, untuk menunjukkan suatu pengusiran. Nah, jadi ada juga untuk menunjukkan pengusiran, biasanya yang digunakan adalah out. Oke, ada lagi off and away. Nah, artinya ini sama-sama sebenarnya. Out itu artinya keluar, oke. Off ini artinya sama dengan mati atau kita mematikan sesuatu. Away itu artinya jauh ya. Jadi out, off, and away ini kita gunakan untuk menunjukkan suatu pengusiran secara interjection secara singkat gitu teman-teman. Next, number 9 teman-teman, ada untuk menunjukkan kegembiraan. Oke, untuk ada juga yang menunjukkan kegembiraan, contohnya bravo, a bingo, thanks God, way. Nah, gitu ya. Oke, jadi bravo, bingo ini artinya sebenarnya aslinya adalah bagus ya, sukses, thanks God, terima kasih gitu ya. Alhamdulillah, thanks God ini artinya kalau dalam Islam, thanks God ini artinya alhamdulillah. Jadi menunjukkan kegembiraan, jadi dia bilang alhamdulillah, tapi dalam bahasa Inggris ini kita akan bilang thanks God gitu ya. And way, kayak gitu teman-teman. Oke, masih ada lanjutannya teman-teman, tidak sampai nomor 9 jenis dari
interjection atau kata seru. Saya harapkan teman-teman paham jenis-jenisnya dan teman-teman bisa hafalkan jenis-jenis. Kita lanjut ke number 10 teman-teman, yaitu untuk menunjukkan interogasi atau menunjukkan sebuah pertanyaan kepada orang lain. Maka kalau interjectionnya seperti biasa yang kita gunakan adalah what, hah, sure, kayak gitu ya teman-teman, menunjukkan rasa tanda tanya gitu ya. Oke, next number 11 teman-teman, yaitu untuk menunjukkan gelak tawa. Jadi ada interjection yang menunjukkan gelak tawa. Ini tidak mesti seperti ini ya teman-teman. Biasanya sih kita bilang hehehehe, hahaha, kayak raksasa gitu ya. Tapi kurang lebihnya seperti inilah teman-teman ya. Next number 12 teman-teman, yaitu untuk menunjukkan pujian. Nah, antara lain ada great, artinya luar biasa, good, marvelous. Nah, kayak film Upin Ipin itu ya. Temen Upin Ipin Jarjit biasanya mengucapkan marvelous gitu ya. Artinya marvelous itu artinya luar biasa, oke, keren ya, atau keren gitu ya. Kemudian well done yang artinya kerja bagus, oke, itu menunjukkan sebuah pujian. Oke, number 13 teman-teman, nomor 13 ada untuk menunjukkan penghormatan. Jadi ada interjection yang menunjukkan penghormatan, salah satunya ada welcome. Oke, jangan bilang welcome ya teman-teman, welcome yang artinya silahkan atau selamat datang gitu ya. Excuse yang artinya sama dengan permisi atau apa, jadi kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Kemudian number 14 yaitu untuk menyuruh diam. Nah, menyuruh diam ini beragam cara kita menyuruh orang diam, ada hust, hush, atau juga bisa menggunakan langsung pakai kata-kata silent gitu ya. Ini tidak mesti seperti ini teman-teman, ada kayak gitu ya, hist, kayak gitu ya. Jadi beragam cara orang, itu tergantung dari kebiasaan dari masing-masing orang. Dan yang terakhir teman-teman yaitu etc, artinya di sini ada banyak hal yang lain yang menunjukkan intinya teman-teman tidak mesti 14 atau 15 interjection ya, itu tergantung dari, ingat definisi kembali, is back to the definition of interjection, itu kembali lagi dari definisi interjection, yaitu menunjukkan emosi yang timbul dari dalam hati yang kuat gitu ya teman-teman. Jadi tidak mesti yang ini, tapi ini adalah salah satu atau bagian-bagian yang sering dijadikan sebagai referensi untuk bagian dari interjection teman-teman ya. Tapi tidak masih seperti ini, mungkin teman masih lagi, menurut teman-teman masih banyak, silahkan ditambah, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kembali lagi ke definisi dari interjection itu sendiri, yaitu kata seru atau short exclamation gitu ya, yaitu kata seruan yang pendek yang menurut teman-teman nyocok dijadikan jenis interjection. Is okay, it's back to you teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, dimana interjection ini teman-teman merupakan juga bagian dari kelas kata atau bagian dari power of speech, agar kita tahu bahwa yang kita ucapkan itu apa jenisnya dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Kayak misalkan kayak good, ini jenisnya ini bisa dia menjadi kata sifat, bisa juga dia menjadi interjection. Jadi teman-teman harus bisa memahami itu maksudnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Oh ya, kita akan membahas power of speech atau kelas kata, tinggal satu lagi, baru setelah itu kita ke pembahasan tenses. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, so let's close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.